Kerajaan Samudra Pasai. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat pada tahun 1238 Masehi. Setelah itu, ia mendirikan kerajaan Pasai untuk menguasai perdagangan lada. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran paham Syiah. Maka bisa dianggap bahwa pada waktu itu kerajaan Pasai juga berpaham Syiah. Akan tetapi, pada saat ada ekspansi ke daerah Sampar kanan dan Sampar kiri, sang laksamana Nizamuddin Al-Kamil gugur. Setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada tahun 1284, dinasti Mamluk yang bermazhab Syafi'i berinisiatif mengambil alih kekuasaan kerajaan Pasai. Selain untuk menghilangkan pengaruh Syiah, penaklukan ini juga bertujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah dan lada dan pelabuhan Pasai. Maka Syekh Ismail bersama Fakir Muhammad menunaikan tugas tersebut. Mereka akhirnya dapat merebut Pasai. Selanjutnya dinobatkanlah Marasilu sebagai Raja Samudra Pasai yang pertama oleh Syekh Ismail. Setelah Marasilu memeluk Islam dan dinobatkan menjadi raja, dia diberi gelar Malikus Saleh pada tahun 1285. Nama ini adalah gelar yang dipakai oleh pembangunan kerajaan Mamluk yang pertama di Mesir, yaitu Al-Malikus Saleh Ayub. Bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu ditandai juga dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir, dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama, saat itu Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 atau 10.000 bahara setiap tahunnya. Selain komoditas lain seperti sutra, kapur, barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman, bukan hanya perdagangan impor yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terjalin. Produksi beras dari Jawa ditukar dengan lada. Pedagang-pedagang Jawa mendapat kedudukan yang istimewa di pelabuhan Samudra Pasai. Di bidang sosial dan budaya, kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Bidang agama, sesuai dengan berita dari Ibn Battuta tentang kehadiran ahli-ahli agama dari Timur Tengah telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan hal itu pula, diceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai begitu taat dalam menjalankan agama Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam. Di bidang politik, pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta untuk Cina yang bersamaan dengan bernama Sulaiman dan Senams ad-Din. Selain dengan Cina, kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, ahli agama mulai dari berbagai negeri di Timur Tengah, salah satunya dari Persia, yang bernama Qadi Syarif Amir Syahid dan Tajlil Din dari Isfahan. Hubungan persahabatan kerajaan Samudra Pasai, perjalanan dengan Malaka, bahkan mengikat hubungan perkawinan. Terima kasih.